Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah bagian kedua dari video terkait dengan manajemen konflik. Dan pada video kali ini kita akan membahas bagaimana manajemen konflik dalam perspektif Islam. Oke. Sebelumnya kita akan membahas sebetulnya bagaimana sih konflik dalam Islam. Jadi konflik dalam Islam itu dipandang sebagai suatu keadaan yang tak terhindarkan dan disengaja dan dapat menghasilkan hasil positif ataupun negatif gitu ya. Jadi sama seperti yang sudah tadi kita bahas sebelumnya, bahwa konflik itu nggak selalu berujung negatif ya. Bisa saja dia berujung pada sesuatu hal yang positif. Oke, dalam surat Hud ayat 118 sampai 119 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa ma rahima rabbuka walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Ia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih atau berselisih pendapat, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Dan seterusnya. Jadi memang di sini Allah sudah menyatakan bahwasanya manusia itu akan senantiasa berselisih ataupun berpendapat gitu ya. Meskipun Allah sebetulnya kuasa jika menjadikan manusia itu satu pendapat, bisa nggak sih? Bisa. Satu agama aja di dunia ini bisa nggak sih? Bisa gitu. Tapi Allah memang menciptakan manusia itu bermacam-macam, berjenis-jenis gitu ya, supaya kita saling mengenal dan kemudian juga sudah pasti itu kita berselisih pendapat. Oke, ada beberapa model yang di sini akan saya jelaskan tentang bagaimana pendekatan-pendekatan dalam manajemen konflik. Ya, ada 3 pendekatan ya. Yang pertama adalah pendekatan proaktif yang dinyatakan oleh Nur tahun 2002. Jadi model Nur ya. Dari sini kita akan bilang ini adalah modelnya Nur. Model Nur di sini ada terdiri dari beberapa hal termasuk survei, terus kita melakukan pendekatan atau approach, diagnose, plan, act, apprise, dan institutionalize. Kita akan jelaskan satu persatu. Model Nur ya, kita katakan tadi model proaktif ini jadinya adalah modelnya Nur, model proaktif Nur gitu. Pertama yang harus kita lakukan adalah mensurvei lingkungan dan mendekati pemangku kepentingan terkait untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang penyebab konflik gitu. Dengan menggunakan informasi ini, manajer dapat mendiagnosis penyebab konflik dan merencanakan langkah-langkah menuju penyelesaian. Selanjutnya, seorang manajer membuat rencana tindakan dan rencana darurat dan harus melaksanakan rencana tersebut dengan pengetahuan bahwa variabel dapat berubah dan memerlukan arbitrase. Jika resolusi tersebut dinilai, maka rencana tersebut dilembagakan sebagai norma organisasi. Dan jika tidak, manajer harus mendiagnosis ulang masalah tersebut. Jadi dia dilakukan mulai dari tahapan survei, kemudian mengidentifikasi, mendiagnosa permasalahan, kemudian menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Model Nur ini merupakan model yang diadopsi dari praktik dari bagaimana Rasulullah SAW menyelesaikan konflik ketika terjadi konflik ya di Madinah. Nah, meskipun berasal dari gaya kepemimpinan Rasulullah, namun model ini tidak dapat mengembangkan strategi dari sudut pandang Islam, karena kalau tadi kita lihat sebelumnya ya, di sini memang ya ini mirip-mirip dengan modelnya TKI tadi ya, Thomas Kilmann instrumen gitu. Jadi ini model Nur kok nggak ada Islami-Islaminya sih gitu. Nah, maka di sini tidak ada konsep syuro ya, yang merupakan konsep inti dari manajemen konflik dalam Islam. Jadi di sini memang kayaknya walaupun udah dipraktekkan pada zaman Rasulullah, tapi dia tidak cukup dipandang Islami. Gitu. Yang kedua ada salam model. Oh, ini bukan Nur, sorry. Ini model salam ya. Kalau tadi model proaktif, kalau ini model salam. Model salam terdiri dari SALAM, state the conflict, agree conflict exists, listen or learn, advise each other, and minimize disagreement. Nah, jadi di sini kita jelasin satu persatu ya. S itu berarti tadi apa? State the conflict. Dimulai dengan menyatakan secara jelas keberadaan dan sifat konflik. State the conflict. Oke, terjadi masalah nih ya berarti gitu. Nah, jadi kita memutuskan memang terjadi permasalahan. Kemudian pemangku kepentingan dalam konflik setuju bahwa ada konflik. Oke, agreed ya. Kita setuju bahwa memang ada konflik ini. Kemudian L, learn or listen, mediasi dimulai dengan komunikasi yang jelas dengan kedua belah pihak saling mendengarkan dan belajar mengenai variabel-variabel yang terlibat dalam konflik.
Kemudian ada selanjutnya yang selanjutnya adalah advise each other, dan yaitu saling menasehati sebagaimana dalam surat Al-Asr ya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi bagaimana kita harus saling menasehati dalam hal kebenaran dan dalam hal kesabaran. Dan akhirnya resolusi melibatkan minimalkan ketidaksepakatan untuk mencegah eskalasi konflik lebih lanjut. Oke, ini model SALAM ya. State the conflict, agreed conflict exists, listen and learn, advise each other, and minimize disagreement. Bagaimana cara kita yang terakhir meminimalisir ya konflik yang kira-kiranya akan terjadi kemudian. Yang terakhir ada model SNT. SNT itu terdiri dari syuro ataupun dewan, nasihah ataupun nasihat, dan ta'awun. Jadi ini modelnya kita paling islami lah ya, bukan karena kita pakai istilah-istilah yang berbahasa Arab, bukan, tapi karena di sini lebih ke konsep-konsep yang diusung itu mencakup konsep-konsep islami, yaitu syuro, nasihah, dan ta'awun. Nah, yang ini dia sifatnya proaktif dan kondusif. Kalau tadi model yang pertama adalah sangat proaktif, yang kedua itu model salam, yang ketiga adalah model SNT. Yang pertama adalah syuro. Syuro merupakan sebuah dewan permusyawaratan yang ahli tentang hal yang diperselisihkan gitu. Jadi mungkin di sini ya seorang manajer itu biasanya dalam perusahaan harus membentuk dewan pertimbangan. Jadi kalau misalnya kami di kampus itu ada badan kepegawaian gitu ya, kalau di fakultas gitu, dimana dia tugasnya untuk ya tadi ya, kalau misalnya ada konflik, ada permasalahan yang sifatnya internal antar personel, nah itu bisa diselesaikan dalam sebuah majelis yang namanya kayak badan kepegawaian gitu untuk di masing-masing unit gitu. Nah, saya pikir ini bagus ya, karena kita di pekerjaan itu tidak melulu terkait dengan kerjaan, tugas-tugas kantor, tapi juga terkait dengan bagaimana individu dan psikologi dari masing-masing. Sehingga kalau di kampus, di fakultas itu ya kami punya itu namanya badan kepegawaian gitu ya, yang dia kalau ada konflik antar personel itu bisa diselesaikan, dan dia memang paling memahami ya, udah paling senior gitu kan, dia paling berpengalaman gitu, dan dia memahami dari karakteristik dari masing-masing personel yang ada gitu. Kemudian pihak syura akan berkonsultasi dengan individu non-partisan bersama para pemangku kepentingan dan pihak yang terlibat dalam konflik. Jadi di sini memang ketika ada suatu permasalahan ya, saya contohin tadi kayak syura ini adalah badan kepegawaian yang ada di fakultas. Jadi kalau ada suatu permasalahan nih pernah terjadi, itu tidak hanya diselesaikan dengan dua pihak yang berselisih aja, tapi juga dengan ngundang pihak-pihak lain seperti rekan kerja, atasan gitu ya. Kemudian kalau misalnya dari fakultas berarti dekan, kaprodi itu juga ikut diminta pertimbangannya paling tidak. Seperti itu. Kemudian nasihah, berarti pihak yang terlibat diberikan saran atau umpan balik terhadap tindakan korektif sehingga meningkatkan kemungkinan hasil yang menguntungkan. Tadi ya, nasihah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, di mana kedua pihak yang berselisih itu kita berikan saran-saran atau umpan balik untuk mengkoreksi permasalahannya. Jadi ada konflik ya, itu tidak hanya diselesaikan oleh kedua belah pihak saja, tapi juga tadi melibatkan pihak lain, pemangku kepentingan. Selain itu juga tadi badan kepegawaian itu dia juga bisa memberikan masukan-masukan dan nasihat gitu. Yang kemudian atas dasar musyawarah dan nasihat, pihak yang berkepentingan didorong untuk bekerja sama dalam kebaikan atau ta'awun. Nah, tujuan kerjasama adalah untuk menciptakan suasana yang positif dan mengurangi kemungkinan ketegangan akibat konflik gitu. Jadi ya tadi melibatkan collaboration and compromising kalau dalam bahasanya TKI tadi gitu. Jadi bahwasanya setelah kita berdamai dengan masing-masing pihak, kemudian kita upayakan agar mereka dapat kerjasama gitu ya, ataupun dalam hal ini adalah ta'awun. Nah, dengan begitu maka konflik akan menimbulkan sesuatu yang positif dampaknya, bukan sesuatu yang negatif. Itulah di sini pentingnya kita mengelola konflik tadi ya, tujuannya supaya konflik itu nanti bisa memunculkan ide-ide yang inovatif, bagaimana orang-orang bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan lebih produktif lagi. Demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan sambung dengan diskusi-diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.